Hai teman cerita, selamat datang di channel Tutur Cerita. Apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Terima kasih telah mengklik video ini. Tapi jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen bagi kalian yang baru bergabung. Bantu Mimin untuk membangun channel ini. Tidak usah berlama-lama, langsung aja kita ke ceritanya ya. Let's go! Bagi umat muslim, tentu kisah tentang Nabi Yunus alaihissalam sudah tidak asing lagi di telinga kita. Walaupun kisah tersebut sedikit tragis, tapi banyak sekali hikmah yang dapat kita ambil dari hal ini. Tak hanya menerima penolakan dari kaumnya, beliau juga pernah merasakan kejadian luar biasa yang tak terbayangkan, yaitu ditelan oleh ikan raksasa. Kisah bermula saat Nabi Yunus alaihissalam mendapat penolakan setelah berusaha mencoba untuk mengajak kaumnya ke jalan kebenaran. Penolakan tersebut membuat Nabi Yunus alaihissalam begitu marah besar dan pergi meninggalkan kaumnya seraya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan azab sebagai bentuk hukuman karena menentang perintah Tuhan. Nabi Yunus alaihissalam terus berjalan dan ikut pada sebuah kapal untuk menyeberangi lautan. Sayangnya cuaca buruk dan kapal yang melebihi kapasitas memaksa awak kapal harus membuang satu orang ke tengah lautan. Berkali-kali diundi, nama Nabi Yunus alaihissalam terpilih menjadi orang yang dibuang dari kapal. Akhirnya Nabi Yunus melompat dari kapal dan langsung ditelan oleh ikan raksasa, yaitu ikan Nun. Mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala yang menguasai semesta alam. Dalam perut ikan Nun, Nabi Yunus alaihissalam masih dalam kondisi hidup. Nabi Yunus alaihissalam bertaubat dan meminta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir. Zikir Nabi Yunus alaihissalam begitu kuat hingga menggetarkan lautan. Setelah 40 hari lamanya di dalam perut ikan Nun, Nabi Yunus dimuntahkan ke sebuah pulau sebelum ikan Nun kembali ke lautan. Dari sekian banyak cerita tentang kisah Nabi Yunus alaihissalam, sebagian besar menyebutkan bahwa ikan Nun memiliki fisik yang sangat amat besar. Saking besarnya bahkan dapat menelan apapun, termasuk kapal-kapal yang berlayar di lautan. Ikan Nun sendiri belum pernah terdefinisi perihal jenisnya. Banyak yang berargumen bahwa ikan Nun adalah sejenis paus, karena memang makhluk air terbesar di bumi adalah paus. Bisa saja ikan Nun adalah makhluk lain yang bentuknya sama sekali berbeda. Tak diketahui pasti bagaimana nasib ikan Nun setelah memuntahkan Nabi Yunus alaihissalam. Tidak banyak cerita yang mengulas bagaimana nasib ikan Nun tersebut. Sebagian besar meyakini bahwa ikan Nun masih hidup hingga sekarang. Alasannya merujuk pada keterangan Al-Quran, Quran Surat As-Saffat ayat 143 sampai dengan 144, bahwa jika saja Nabi Yunus alaihissalam tidak berzikir saat di dalam perut ikan, maka ia akan tetap berada di sana sampai hari berbangkit. Dari ayat ini diketahui bahwa ikan Nun berumur sangat panjang, setidaknya sampai hari kiamat. Kisah ikan Nun juga berkaitan dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kala itu, Nabi Sulaiman alaihissalam merasa bahwa dirinya sudah bisa mendapatkan apapun yang manusia inginkan. Beliau memiliki segala kenikmatan dunia, mulai dari kesuksesan, kekayaan, hingga kemampuannya yang dapat berbicara dengan hewan maupun angin. Nabi Sulaiman meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberi makan makhluk hidup selama 1 tahun. Nabi Sulaiman alaihissalam berniat untuk membagikan rezeki yang ia dapatkan. Beliau bermaksud untuk memberikan makanan kepada seluruh makhluk hidup selama 1 tahun, sebagai bentuk rasa bangga dan syukur atas segala yang ia miliki.
Kemudian Nabi Sulaiman meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mewujudkan rencananya tersebut. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjawab bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam tak akan mampu melaksanakannya. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam mengajukan permohonan lagi untuk memberikan makanan kepada seluruh makhluk hidup selama 1 hari saja. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan tersebut. Nabi Sulaiman alaihissalam memberikan perintah kepada manusia, jin dan seluruh pasukannya untuk mencatat daftar makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Selama 40 hari persiapan memasak pun dilakukan. Nabi Sulaiman alaihissalam juga memerintahkan kepada angin agar hari itu tak bergerak, sehingga makanan yang sudah dipersiapkan tidak berantakan. Makanan yang sudah dipersiapkan selama 40 hari dikumpulkan pada sebuah ladang. Disitulah nanti seluruh makhluk akan diundang untuk menyantap makanan yang dipersiapkan oleh Nabi Sulaiman. Persiapan 40 hari pun selesai. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi Sulaiman alaihissalam tentang makhluk manakah yang akan diberikan makan lebih dahulu. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam menjawab bahwa beliau ingin memberikan makan hewan darat dan laut lebih dulu. Allah Subhanahu wa taala kemudian memanggil ikan paus untuk datang menyantap makanan yang sudah disiapkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam tersebut. Dalam sekejap dan sekali lahap, seluruh makanan yang sudah dipersiapkan selama 40 hari pun lenyap dimakan oleh paus tersebut. Akan tetapi ikan paus masih berkata bahwa ia masih lapar dan meminta Nabi Sulaiman alaihissalam untuk mempersiapkan makanan lagi sampai ia kenyang. Lihat seluruh makanan yang sudah dipersiapkan selama 40 hari habis dalam sekejap oleh paus. Nabi Sulaiman pun seketika memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman alaihissalam menyadari bahwa tiada kekuatan apapun yang mampu menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala sajalah yang mampu menjamin hidup dan rezeki seluruh umat dan makhluknya. Laut memang menjadi tempat yang paling misterius di bumi. Menurut para ilmuwan, manusia hanya mampu mengekspos sebagian kecil dari lautan. Ikan nun bisa saja bersembunyi di tempat yang tak terjangkau oleh manusia, atau bahkan berkeliling mengitari samudra. Belum pernah ada bukti yang menyatakan keberadaan ikan nun. Namun, ikan nun bukanlah makhluk biasa, sehingga kemungkinan makhluk ini masih hidup dan tetap ada. Demikian cerita Mimin untuk video kali ini. Bagi kalian yang menyukai video ini, klik tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar kalian selalu mendapatkan update terkait video terbaru dari Mimin. Jangan lupa juga untuk like, share, dan komen. Mohon maaf jika Mimin ada salah dalam pengucapan dan penyampaian isi cerita. Sampai ketemu di video tutur cerita berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.